Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fibula Febiansyah, NIM 415171100054. Hari ini saya akan membahas tentang kuis data link layer untuk tugas CCNA 1. Pertanyaan pertama, what identifier is used at data link layer to unique identifier an Ethernet device? Jawabannya adalah MAC address. Karena MAC address itu unik, jadi tidak mungkin ada yang sama untuk setiap NIC. Jadi karena dia unik itu makanya MAC address itu dibutuhkan. Karena MAC address itu juga terdiri dari banyak ini ya, salah satunya kayak IP address apa yang dibutuhkan untuk melakukan identifikasi. Terus nomor 2, what attribute of an IC would place it at the data link layer of OSI model? Jawabannya sama juga kayak pertanyaan nomor 1, jawabannya MAC address. Karena MAC address terdiri dari port, data kabel dan IP address. Nah, itu data pertama kabelnya itu nanti bakal diletakkan di physical layer, sedangkan IP addressnya itu untuk network layer. Which two engineering organization define open standard and protocols that apply to the data link layers? Jawabannya itu Institute of Electrical and Electronical Engineering (IEEE) dan International Telecommunication Union (ITU). Itu karena dari pilihan yang lain tuh memang cuma 2 itu doang yang menyediakan standarnya. Nomor 4 itu what true concerning physical and logical topologies? Jawabannya adalah logical topologies refer to the how network transfer data between an device. Kenapa saya memilih jawaban itu? Karena di antara jawaban lain hanya jawaban itu yang benar untuk menggambarkan logical topology. Kelima itu what method is used to manage contention-based access on wireless network? Jawabannya itu GSMA/CCA. Itu kenapa saya memilih jawaban itu? Karena memang untuk wireless network itu dia tidak menggunakan pollution detection, tapi dia lebih menggunakan collection avoidance gitu. Jadi dia menghindari tabrakan, bukan mendeteksi tabrakan data. Jadi apabila ada channel memang sedang dipakai, maka dia akan menunggu beberapa waktu baru dia mengecek lagi. Jadi dia mau menggunakan waktu dicek sama dia apakah ada yang pakai channelnya, apa kalau misalnya channelnya nggak available dia bakal menunggu beberapa waktu baru mengecek lagi. Kalau available baru dia menggunakan. 6. Technician has been asked to develop a physical topology for network that provide a high level redundancy. Jawabannya adalah topologi mesh. Kenapa? Karena topologi mesh itu setiap device atau perangkat yang ada di dalam topologi itu saling terhubung. Jadi kalau misalnya ada 5 device, maka setiap device itu akan terhubung ke 4 device lainnya. Jadi dia pasti memiliki redundansi yang paling tinggi ya. 7. Which statement describe the half duplex model of data transmission? Jawabannya adalah data that transmit over the network flow in one direction at a time. Jadi kenapa saya pilih jawaban itu? Karena emang jawaban itu doang yang menggambarkan paling benar. Jadi half duplex itu cuma bisa mentransmitkan data dengan satu arah pada satu waktu. Jadi nggak bisa dia menerima dan mengirim secara bersamaan gitu. 8.
which is function of the logical link control LLC sublayer. Jawabannya to identify which network layer protocol is being used. Jadi emang LLC itu memiliki fungsi untuk komunikasi antar software network pada layer atas dan perangkat keras pada layer bawah. Jadi LLC akan menempatkan informasi pada layer yang menandakan bahwa frame itu sedang digunakan. Kenapa dia melakukan itu? Agar agar network itu bisa digunakan secara bersamaan. Jadi menggunakan frame-frame gitu. Jadi kalau dia ngasih label frame ini dipakai, jadi apabila ada yang memakai dia yang lain itu bakal mencari frame yang kosong. Jadi frame yang sudah di labelin nama LLC itu tidak akan dipakai, jadi nggak ada tabrakan gitu. 9. Which data link layer media access control method does Ethernet use with legacy Ethernet hubs? Jawabannya CSMA/CD. Karena memang collision detection itu yang dipakai emang di Ethernet. Yang menggunakan legacy Ethernet hub itu menggunakannya collision detection. 10. What are the two sublayer of the OC model data link layer? Jawabannya itu adalah MAC and LLC. Ya emang karena OC layer itu dibagi menjadi dua sublayer, yaitu MAC and LLC. Which layer of OC model is responsible for specifying the encapsulation method used for specific type of media? Jawabannya adalah layer data link atau layer kedua ya. Karena tugasnya dia itu emang untuk enkapsulasi gitu, buat cara bagaimana mengakses akses suatu media, emang itu fungsinya data link. Nomor 12, what type of physical topology can be created by connecting the all Ethernet cable to central device? Jawabannya stars ya, karena topologi star itu memang jadi ada satu device yang dijadikan pusat, baru device yang lainnya bakal dikonekin ke device pusat tersebut. Itu emang ciri-ciri topologi star. 13. What are two service performed by data link layer of OC model? Jadi data link itu punya service itu yang pertama to provide media access control and perform error detection. Yang kedua itu accept layer 3 packets and encapsulates them into frame. Jadi dia emang data link layer 2, data link layer atau layer 2 itu memang layanan dasarnya itu menerima data dari layer 3, menerima paket, baru melakukan enkapsulasi ke dalam frame. Selain itu dia juga karena di dalam frame itu menyediakan flag buat frame start sama frame end, dan juga ada error detection di trailer di belakangnya. Jadi dia pasti bisa melakukan deteksi error atau menyediakan deteksi error juga. Nah, terakhir, atau CSMA/CD is still future of the Ethernet, why is no longer necessary? Jawabannya the use of full duplex capable layer 2 switch. Jadi karena sekarang udah ada layer 2 switch yang bisa menjalankan full duplex mode ya. Jadi kalau udah full duplex mode itu jadi tidak ada tabrakan, jadi tidak usah lagi digunakan collision detection gitu. Ya, sudah 14 nomor itu sudah saya ini semua bahas. Sampai sini saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.